setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan Rema STBI. Pagi ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan.
Namun sebelumnya kita mau minta pimpinan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau yang sungguh baik, Kau yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kau boleh pertemukan kami Bapa, walaupun melalui virtual. Tapi kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Pada kesempatan pagi ini Bapa, kami mau bersama-sama belajar, mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud tujuan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, bantu hamba-Mu ya Bapa, sehingga apa yang boleh diucapkan, apa yang boleh disampaikan, semuanya itu yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Ya, kembali lagi saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Yohanes. Fokus kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-21 sampai yang ke-29. Tapi saya mengambil nasnya di ayat yang ke-20 ke-23. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Amin. Ya. Injil Yohanes ini adalah yang paling berbeda dan mungkin yang paling berharga di antara Injil kanonik. Sebab percakapan pribadi lebih banyak dan hubungan pribadi Yesus lebih ditekankan daripada hubungan umumnya dengan masyarakat. Tujuan dari penulisan Injil ini adalah untuk mempertahankan suatu keyakinan sama dengan Injil lainnya. Injil Yohanes ini menjadi pelengkap dari pesan-pesan yang terkandung dalam Injil sinoptis. Pada pagi hari ini, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-21 sampai yang ke-29, berisi mengenai percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Di sana Yesus memberikan penjelasan mengenai kemesiasannya kepada orang-orang Yahudi. Namun, apa yang menjadi tanggapan mereka? Ya, orang-orang Yahudi yang seakan-akan meremehkan dan tetap bebal akan pengertiannya sendiri. Maka pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman ini dengan judul Bukan dari Dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan bukan dari dunia? Memang dunia itu seperti apa? Dan bagaimana cara kita agar tidak menjadi seperti dunia? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas dalam 3 poin. Yang pertama yaitu tidak berasal dari dunia. Ya, Yesus mengatakan pada ayat yang ke-23 yaitu kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Hal ini ditekankan bahwa Yesus tidak mau berbicara tentang surga sebagai dunia. Sebab kata dunia di sini menekankan manusia yang memberontak dan jauh dari Allah. Maka Yesus mengatakan bahwa dirinya tidak berasal dari dunia. Walaupun ia manusia sejati, namun ia tidak sama seperti manusia yang memberontak dan jauh dari Allah. Kita bisa melihat dari teladan Yesus sendiri seberapa intimnya dia dengan Bapa di surga. Yesus selalu berdoa kepada Bapa di surga. Hal ini dapat menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya untuk menjaga keintiman kita kepada Bapa di surga juga. Pada poin ini kita juga belajar bahwa kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, kita bukan lagi berasal dari dunia. Maka selayaknya kita tidak lagi hidup sama seperti dunia ini. Tetapi kita seharusnya hidup seturut firman, hidup seturut kehendak Allah. Terlebih seperti yang dikatakan pada Kejadian bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti cara hidup kita seharusnya seperti pewaris kerajaan Allah. Dalam poin pertama ini, kita belajar bahwa
orang percaya tidak sepatutnya hidup sama seperti dunia. Memang dunia ini seperti apa sih? Kita akan temukan jawabannya di poin yang kedua, yaitu jangan hidup seperti orang-orang Yahudi. Karena pada Yohanes 8 ayat yang ke-21 sampai yang 29 di sini menjelaskan, di sini memaparkan percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Poin yang kedua, dunia ini seperti yang saya katakan di sebelumnya tadi, bahwa mereka adalah orang-orang yang memberontak dan jauh dari Allah. Pada poin yang kedua ini kita akan melihat orang-orang Yahudi seperti apa ketika sedang bercakap-cakap dengan Kristus. Kita akan melihat respon dari orang-orang Yahudi, sehingga pada poin yang kedua saya akan menyampaikan jangan hidup seperti orang-orang Yahudi. Yang pertama, pada ayat yang ke-22 dikatakan, apakah ia mau bunuh diri? Nah, di sini yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi. Di sini sangat jelas bahwa mereka sangat meremehkan apa yang telah dikatakan Yesus pada ayat sebelumnya. Padahal di sana Yesus sedang mengungkapkan hal yang sangat penting, yaitu tentang dosa manusia yang mengakibatkan manusia itu tidak dapat bersama-sama dengan Kristus, yang artinya manusia akan jatuh dan tidak mendapatkan kehidupan kekal. Yang kedua yaitu ketidakpercayaan mereka kepada Kristus. Pada ayat yang ke-24 dikatakan, siapakah engkau? Jelas orang-orang Yahudi masih belum dapat mempercayai Kristus. Padahal di ayat sebelumnya sudah sangat gamblang menjelaskan tentang kemesiasannya. Sebab dikatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ketidakpercayaan ini jelas akan membawa hal yang sangat mengkhawatirkan, membawa hal yang sangat buruk, karena ketidakpercayaan ini akan membawa pada kematian kekal. Maka ketika kita sudah percaya kepada Kristus, tetap selalu minta hikmat dan minta pertolongan kepada Roh Kudus untuk menjagai hati kita agar kita tidak berbalik dan terjerumus ke dalam kedagingan yang membawa dampak yang sangat buruk, yaitu kematian kekal. Jadi pada poin yang kedua ini kita bisa melihat gambaran orang-orang Yahudi yang sama seperti dunia. Mereka bebal, suka menghakimi, mencemooh, dan tidak percaya akan kemesiasan Kristus. Maka kita belajar jangan sampai kita hidup serupa dengan dunia. Lalu pada poin yang ketiga, lalu bagaimana agar menjadi tidak serupa dengan dunia? Jawabannya ada di ayat yang ke-28. Kita harus mengenal Dia lebih dalam dan dengan cara meninggikan Dia. Maksud di sini adalah meninggikan di atas kayu salib, dalam artian kita mengingat akan setiap pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hal ini Kristus menyatakan kasih-Nya kepada manusia, bahwa Ia sangat mengasihi semua manusia, bukan hanya orang percaya, tapi seluruh yang ada di muka bumi ini. Ia rela disalib untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Kita bisa melihat betapa berharganya manusia di hadapan Kristus. Seharusnya kita sadar akan setiap pengorbanan Kristus. Oh iya, Kristus sudah menyelamatkan manusia. Manusia tidak sepantasnya hidup menurut dunia lagi, sebab Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Maka ayo kita sama-sama belajar dan bertumbuh untuk tetap hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Selalu minta pimpinan Roh Kudus, selalu minta hikmat agar Roh Kudus tetap menjagai hati kita, agar kita tidak sampai jatuh ke suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau yang sungguh baik, Engkau yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, mengingatkan kami untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ya Bapa. Kiranya Roh Kudus yang selalu memimpin kami ya Bapa, menolong kami ya Bapa, sehingga kami selalu berpegang dalam setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan melanjutkan segenap
aktivitas kami, Engkau menjagai kami, Engkau memimpin kami ya Bapa, sehingga dalam setiap aktivitas kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan hari ini ke tangan-Mu. Hai dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Selain puji dan sembah Kau.